Itu saya peringatkan kepada yang suka rekaman, yang suka ngerekam, Bu, ya kalau lagi touring putih lagi itu jangan suka direkam sih, dibuang ke Facebook, dibuang ke ini, disorot mukanya perempuan satu. Itu kan hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Kalau orang kita ini orang Lampung sudah paham. Kenapa? Saya yakin kalian tuh waktu joget saking cintanya sama Nabi Muhammad. Itu saya husnuzon. Tapi di luar sana, di Jakarta, di Jawa nggak tahu. Tahu-taunya Habib Umar tuh hadisnya urak-urakan. Perempuannya urak-urakan. Padahal saya juga nggak kenal sama perempuan itu. Dan saya juga bersyukur. Kenapa ada orang yang bergembira disebut namanya Nabi besar Muhammad dan harus bergembira, tapi apa boleh buat, saya harus menanggung beban derita karena warga Lampung. Alhamdulillah di SMS apalah terserah lah ya, tapi jangan tukang sorot ini, sorot yang bagus-bagus gitu, kayak Covid kemarin yang pakai ini disorot. Ada yang lagi nangis disorot, lagi joget-joget itu nggak perlu ada perempuan lagi gini-gini joget disorot. Alhamdulillah ini dalik ya. Tuh kayak anak kecil tadi tuh sampai begini-begini, wah masya Allah. Karena apa? Anak kecil belum balik sudah rindu sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang sampai 12 tahun, tapi alhamdulillah berkah pembacaan maulid diberikan anak oleh Allah. Nah ini pasal ini diulang-ulang. Bagi yang belum punya anak laki, minta anak laki sama Allah. Yang pengen anak perempuan, minta anak perempuan. Insya Allah diberikan oleh Allah SWT. Dan yang belum nikah juga jangan banyak melangas melengos, enggak ya. Maulid banyak pelangas melengos, nggak pantas dilihatnya. Jadi kamu harus simak baik-baik, jangan main handphone. Ditaruh handphonenya dulu sebentar, adabnya dipakai, dengerin bacaan yang bagus, biar hati kamu tertanam dengan kalimatnya. Susunannya indah, bahasanya indah. Kuping kamu kok bisa nggak terima bahasa indah, itu penyakit namanya. Kamu pakai baju hadroh, perhatikan bagus-bagus orang baca. Bacaan ini kalau nggak sampai ke telinga kamu, berarti ketika kamu fi udunihim waqra, dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kamu, jangan pegang handphone ya. Saya juga punya HP tapi nggak seperti kamu. Taruh HP-mu sebentar, letakkan dulu, taruh lidahmu, tidak pantas. Karena Nabi Muhammad ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalian, hati-hati. Saya udah bilang yang di sebelahmu ajak ngobrol itu bukan manusia. Sering saya ngomong, yang di sebelah kamu tuh yang ajak ngobrol bukan manusia. Jadi harus dikatakan mau ulama yang sebelah saya bukan manusia. Siapa Rajib? Saya. Kenapa? Saya mau dengar lantunan yang 100 tahun lalu ditulis oleh seorang wali min auliyaillah, dikenal di langit. Dan insya Allah lewat bacaan ini apa yang menjadi hajat kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi simak baik-baik ya pemain hadrat terutama. Ya, jadi diulang. Wa ma min hamilin, silahkan niat. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalika al-'am illa بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام وما من حامل حملت في ذلك العام إلا آتت في حملها بغلام من بركات ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرع بملاقات أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعدله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم الكريم ببرز البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
kita mesti ingat nanti kalau pulang jangan bangun, nggak bagus. Habis marhaban bangun nggak bagus, nggak jadi masalah. Kalau saya nggak jadi masalah, saya takut Allah marah. Saya takut Allah marah. Karena apa? Majlis maulid itu bukan majlisnya Nabi, tapi majlisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majlis paling tertinggi itu majlis maulid, karena majlis itu yang selenggarakan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan adik-adik, kita masih duduk di sini, malaikat masih ada di langit. Selama kita masih duduk, malaikat mengistighfarkan kita sampai dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pergi berarti kita lebih dulu daripada malaikat dan lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Tapi tidak apa-apa yang punya kepentingan. Asalnya seperti ini. Asalnya itu pulang duluan itu karena anak pesantren dikasih waktu sama kiainya jam 11, Habibnya kelewatan lebih daripada jam 11 karena berbagai macam-macam lah. Nah, makanya besok di rutinan itu diusahakan lebih rapi. Ini sampai saya tanya panitia, Masya Allah bagaimana ngurusnya cewek begini nih. Nah, jadi cewek lebih banyak, subhanal malikil kudus. Iya, sampai bingung kita di mana-mana Bu, saya udah bingung ngelihat tempat yang laki-laki mojok di situ, yang cewek tampil di depan. Ini pelanggaran sebenarnya, tapi mau dibilang apa ya, satu tempat. Yang kedua alasannya banyak. Ibu-ibu kalau sudah datang itu tidak mau dipindah. Ibu-ibu maunya duluan, dia mau enak duluan, selesai mau duluan ibu-ibu. Ini dimaklumi, tapi dimaklumkan saja, semuanya dimaklumkan saja. Tapi panitia urusan itu harus lebih hati-hati. Karena apa Bu? Kata Mbah Hashim Asy'ari, hajatnya orang yang hadir harus kabul. Karena yang datang ini bermacam-macam hajatnya. Ada yang ingin nikah lagi karena istrinya meninggal. Nah, ya kan? Nah, baru-baru ini lebih hebat lagi, ada seorang perempuan punya suami dua, mau dong. Udah denger ya? Udah baca beritanya ya? Malam ini di rumah laki pertama, malam ini di rumah laki kedua. Ajaran baru, subhanal malikil. Kenapa sih laki-laki perempuan nggak boleh kawin dua? Sebab rahimnya cuma satu. Kalau di bokongnya ada, belakangnya ada, nggak masalah, boleh. Cuma satu. Nah, kalau enggak begini aja, gantian aja yang hamil. Yang hamil tahun ini sang istri, tahun besok suami. Wow, gimana Pak Camat mau? Kamu ya? Seandainya seperti itu kan lagi repot. Ini kiai-kiai perlu bertanggung jawab, ini kesalahpahaman agama atau kegagal pahaman. Jadi bingung jadinya. Sekarang perempuan, emansipasi perempuan. Dia laki-laki, istrinya dua, perempuan juga mau punya suami dua. Mau dong. 10 kalau bisa 10. Sebab binatang itu satu suami 8 perempuannya. Maniyata asma. Jadi 8 kalau binatang itu istrinya ada 8. Jadi kalau laki-laki istrinya cuma 1, berarti dia kalah dengan. Kalau ingin sama-sama binatang boleh, tapi ilangin akalnya, insya Allah sama dengan binatang. Jadi cukup 1 ya, harus setia aja punya istri. Seneng 1 aja, kalau kawin 1 aja. 1 gemukin badannya, sehatin ya Bu ya, jangan sampai kena corona. Kalau corona meninggal duluan. Itu pesan saya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi terah kita. Kalau saya pimpinan maulid, bukan pimpinan qasidah. Saya pimpinan maulid. Kalau qasidahnya aja, maulidnya aja nggak punya, bukunya bagaimana mau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mesti punya, jamaah kita mesti tertib, mesti punya. Kita kedepannya lebih bagus supaya dicontoh, jadi uswah. Jadi apa? Jadi uswah. Monggo silakan. Nanti marhaban jangan balik dulu, selesaikan pasal, belum baca turi putih, belum seluku bato, macam-macam ya. Terus saya peringatkan kepada yang suka rekaman, yang suka ngerekam, Bu ya, kalau lagi turi putih lagi itu jangan suka direkam sih, dibuang ke Facebook, dibuang ke ini, disorot bukannya perempuan satu. Itu kan hal yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Kalau orang kita ini orang Lampung sudah paham. Kenapa? Saya yakin kalian tuh waktu joget saking cintanya sama Nabi Muhammad. Itu saya khususkan. Tapi di luar sana, di Jakarta, di Jawa nggak tahu. Tahu-taunya Habib Umar tuh hadisnya urak-urakan.
perempuannya urak-urakan. Padahal saya juga nggak kenal sama perempuan itu. Dan saya juga bersyukur kenapa ada orang yang bergembira disebut namanya Nabi besar Muhammad, dan harus bergembira. Tapi apa boleh buat, saya harus menanggung beban derita karena warga Lampung. Alhamdulillah di SMS apalah terserahlah. Ya tapi jangan tukang sorot ini, sorot yang bagus-bagus gitu, kayak Covid kemarin yang pakai ini yang disorot. Nah, ada yang lagi nangis disorot, lagi joget-joget itu nggak perlu ada perempuan lagi gini-gini. Joget dan disorot. Alhamdulillah min dzalik ya. Tuh kayak anak kecil tadi tuh sampai begini-begini, wah masya Allah. Karena apa? Anak kecil belum balik sudah rindu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan gerak badannya itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Dan saya yakin orang yang di majlis maulid itu kalau pulang dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. فحين ذربان وضحى الحبيب